Tapi kita mau lihat sebetulnya bagaimana pemerintah berupaya untuk membuktikan dan orang merasa iya oke mobil listrik, tapi yang mau beli siapa itu? Rakyat. Paling itu mobil ketiga, mobil keempat dari orang yang udah punya 2 mobil. Kan itu berpikirnya begitu tuh. Jadi kalau daya beli rakyat kurang, mau dikasih insentif pajak segala macam pun nggak bisa dibeli itu. Dan lebih sial lagi kita membayangkan aturan baru untuk menekan mobil-mobil yang masih pakai minyak bumi itu, yang baru dia beli kemarin itu. Dan itu dianggap curang dong. Kalau memang ada rencana untuk memberi insentif mobil, diberitahu dari 3 tahun lalu supaya orang nggak beli mobil yang akan dinaikkan atau diproteksi pertalite-nya. Jadi di situ ketidakadilannya. Itu poin pertama. Poin kedua, saya baru membaca ulasan-ulasan dari hasil sidang-sidang di Davos bulan lalu itu. Bahwa mobil listrik itu siklusnya paling banyak 10 tahun. Bahkan 5 tahun ke depan itu akan ditandingi oleh mobil hidrogen. Jadi mobil listrik tetap itu mobil yang merusak lingkungan karena sumber dari listrik itu di-charge melalui energi yang diproduksi oleh batu bara, kan itu soalnya. Nah, kesepakatan atau kesimpulan sebetulnya dari pebisnis di Davos itu kan tempat bertemu CEO dunia dan pemimpin G17. World Economic Forum ya itu ya. World Economic Forum. Mereka udah putuskan bahwa oke, itu mobil listrik itu ya masa siklusnya sebentar aja. Karena akan ada tekanan dari anak-anak muda Eropa yang akan melihat, oh iya mobil listrik sumbernya dari mana? Kalau sumbernya dari batu bara, tetap itu artinya mobil ya yang berasal dari biofuel, berasal dari fosil, ya bahan bakar fosil ya. Fossil fuel. Dan itu yang membahayakan lingkungan. Jadi udah ada kesepakatan itu. Nah sekarang kita mau lihat sebetulnya pertandingan di bidang otomotif tuh. Tesla tentu berupaya masih mau karena udah keburu investasi, dia masih mau produksi mobil listrik. Padahal sebetulnya dia lagi intip bagaimana Jepang itu melompati periode mobil listrik ke mobil hidrogen. Kita nggak dengar Jepang memproduksi mobil listrik gede-gedean, dia cuma akal ikut-ikutan aja tuh. Tetapi dia konsentrasi untuk memproduksi mobil yang sepenuh-penuhnya bebas polusi itu berbasis hidrogen. Dan riset di bidang itu berlangsung cepat sekali tuh. Jadi sebetulnya Indonesia pasti tertinggal juga hanya karena mau gagah-gagahan mobil listrik, padahal era mobil listrik itu bentar lagi habis tuh. Tapi sekali lagi, kalau kita lihat tadi politik energi, nah di situ terkaitnya antara energi dan politik. Di belakang itu kan memang udah disiapkan siapa yang akan pemasok baterai listrik untuk mobil-mobil ini kan, yang cuma 3-4 orang juga yang datang dari kawasan yang sama, oligarki yang sama. Jadi sebetulnya kalau kita bicara tentang mobil listrik, itu ada prinsip. Apakah mobil listrik itu dihasilkan secara demokratis atau tidak? Itu pertanyaan etis di Eropa sekarang tuh. Dan kita tahu bahwa tidak secara demokratis karena ada monopoli suplai energi di situ. Demikian juga hal-hal lain yang menyebabkan orang berpikir, ya lah udahlah mau mobil listrik, mau ekonomi meroket nggak ada pentingnya. Karena Anies sudah mau gantiin Presiden Jokowi.